Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya Rizky Adam Kurniawan. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Android programming kita dengan pembahasan spesifik mengenai database. Dan spesifik database pun seperti yang telah kita ketahui bahwa Android storage itu setidaknya memiliki 4 jenis penyimpanan. Yang pertama internal file storage. Ini untuk rekan-rekan bisa menyimpan app private files ke dalam device sistem kita. Inilah yang kalau kita beli handphone tuh, berapa memori internalnya ya gitu ya. Nah ini internal file storage. Yang kedua adalah external file storage. Nah ini kemudian kita bisa nge-store shared external file system yang bentuknya biasanya user file ataupun user foto ke dalam external file kita. Andaikan internal kita sedikit nih, eksternalnya kita tambahin lah gitu ya. Nah ini dua eksternal. Nah dari sisi user, dua storage ini sangat familiar gitu ya, karena sering ditanyakan, diobrolkan ketika kita membeli sebuah handphone. Namun ketika kita mulai masuk ke area coding, 1 dan 2 ini dijadikan wadah gitu untuk kemudian mau disimpan file storage-nya di wadah yang mana, misalkan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah set preference. Nah, ini untuk kita bisa menyimpan store private primitive data yang fokus pada key value pair saja. Jadi betul-betul cuman ID-ID tertentu yang sangat sederhana, simple untuk kita bisa menyimpan data sebagai trigger untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, yang keempat barulah ini versi yang eh, lebih besarnya gitu ya, yaitu database itu sendiri, yang dimana dia bisa menyimpan data yang terstruktur di dalam private database. Nah di video kali ini kita akan fokus pada set preference gitu, dimana set preference inilah yang kemudian akan kita coba praktekkan juga di uh, video-video selanjutnya ya gitu. Oke, saya bahas dulu konsepnya mengenai preference. Jadi ketika rekan-rekan mempelajari sebuah preference gitu, maka kebutuhannya adalah ketika teman-teman ada kebutuhan untuk misal membuat sebuah fitur seperti login atau register, di mana ketika login atau register itu rekan-rekan butuh menyimpan value true atau false, dia udah login atau belum gitu. Kemudian dia masuk ke home, dan ketika ke home dia close aplikasinya, habis itu kembali lagi ke aplikasinya dan itu kembalinya ke home langsung gitu. Karena udah ada ID penanda tadi, loginnya sama dengan true misalkan gitu ya. Nah, kalau ada kebutuhan seperti itu satu. Yang kedua, kalau rekan-rekan ada kebutuhan misal mau check out keranjang di dalam aplikasi e-commerce-nya. Di keranjang setidaknya kita menyimpan ada angka. Angka yang sifatnya quantity dari barang yang kita beli. Nah, angka ini bisa kita gunakan juga menggunakan preference untuk menyimpan value-nya secara singkat gitu ya. Nah, maka kemudian dengan kasus-kasus seperti itulah dimunculkan preference. Preference adalah key value storage di mana hanya bisa menyimpan data bertipe primitif karena sangat minimalis dan spesifik gitu ya penggunaannya. Nah, kalau kita lihat cara penggunaan preference ini, ada get set preference ataupun preference gitu, di mana modenya yang kita gunakan adalah mode private kayak gitu ya. Dan ini starting di Android API level 24 gitu. Starting with Android 7.0. Nah, cara implementasi preference-nya seperti ini gitu. Ini untuk kita menulis set preference-nya, kata kuncinya adalah teman-teman tentukan tipe datanya, dan nanti untuk menyimpan perubahannya bisa menggunakan commit ataupun apply. Nah, yang menjadi kunci di sini juga adalah ID ya. ID statik yang kemudian kita store gitu sesuai dengan tipe datanya apa. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya nanti tinggal menampung si value static tadi kayak gitu untuk kemudian dimasukkan ke variabel. Nah, si variabel kalau di sini contohnya adalah default value ataupun high value, itulah yang kemudian dijadikan validasi gitu ya untuk dimasukin ke step coding selanjutnya. Nah, namun
Di 5 tahun terakhir atau mungkin 10 tahun terakhir mungkin ya, Android app modern komponen itu sudah, sangat, meluas, melebar dan familiar serta stabil digunakan di industri gitu. Android app, modern arsitektur komponen yang kita kenal seperti, view model, live data, coroutine, flow gitu ya. Nah itu, eee, agak sulit gitu ya untuk kita menggunakan set preference kembali karena, tidak comply gitu. Nah maka kemudian Android melakukan pembaharuan, preference menjadi data store. Data store is a modern data storage solution that you should use instead of the shared preference, kayak gitu. Jadi fungsinya sama, akan writing key value pair gitu ya. Namun, akan lebih optimal jika kemudian data rutin, eee eh, jika kemudian, kita ubah codingannya menjadi konsep data store, di mana di dalamnya kita mengimplementasikan, Kotlin Coroutine dan Flow. Nah, ini muncul istilah baru gitu ya, data store, Kotlin Coroutine, dan Flow. Nah, kita lihat dulu perbandingannya ya, rekan-rekan. Eh, ini kalau misalkan kita pakai set preference gitu ya, dia bisa melakukan proses asynchronous only for reading change value via listener itu juga gitu. Namun kalau kita pakai data store, asynchronous API untuk kita bisa ngehit sesuatu di belakang layarnya itu kita bisa gunakan via flow kayak gitu. Set preference dia kalau kita mau ngambil yang sinkronusnya bisa tapi nggak safe karena dipanggil di UI treat. Nah ini sangat berbahaya kalau kita terus gunakan ini untuk akses database. Kenapa? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah selebihnya preference data store itu sangat aman untuk dipanggil di UI treat karena preference data store work is moved to dispatcher.io. Apa itu? Nah nanti akan ada visualisasinya ya untuk rekan-rekan. Begitu juga dengan yang lainnya gitu. Dengan kita pakai data store dia bisa ngecek signal error, dia bisa lebih aman ketika runtime exception, dia punya transactional API dengan konsistensi garantis, serta bisa menghandle data migrasi kayak gitu kurang lebih. Nah ada juga istilah yang lain yaitu proto data store. Nah mungkin yang akan kita fokuskan adalah si data store ini gitu ya, karena proses datanya ini lebih aman karena data store ini berjalan di background thread. Kemudian si data store ini dia bisa menampilkan pesan saat ada error eh, ketika memproses data, sedangkan set preference itu nggak bisa. Kemudian ukuran dari si data store-nya juga lebih kecil gitu ya dibandingkan dengan set preference. Nah, jadi komparasi-komparasi ini yang kemudian memunculkan kita kenapa pada akhirnya harus move gitu ke data store selain lebih comply ke dalam arsitektur Android yang baru, tapi dia juga eh, apa ukurannya lebih kecil, kemudian di bisa menampilkan pesan saat error dan bisa berjalan di background thread eh, eh, dibantu dengan coroutine juga gitu ya. Nah, karena kita udah sempat nge-mention coroutine, kita akan coba bahas juga mengenai coroutine. Namun melihat dari tadi udah dilihat bagaimana caranya set preference bekerja. Nah, ini adalah sampel dari bagaimana preference data store bekerja. Yang pertama kata kuncinya adalah inisialisasi preference mengenai data store. Kita kasih value dulu sama seperti yang tadi, misalkan setting gitu ya. Kita masukin ke dalam konteksnya. Kemudian ketika kita nge-save, kita bikin sebuah static value, time setting misalkan kalau di sini, dan kita set si data store-nya. Kemudian untuk nge-get-nya, nah ini kita tinggal pakai data store data.map, kemudian preference dari ID statiknya yang tadi time setting itu kita panggil lagi sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Nah ini dari implementasinya data store. Nah data store ini akan sangat berjalan dengan baik juga jika kita menggunakan coroutine gitu. Nah apa sih coroutine itu?
gitu ya. Nah, mungkin rekan-rekan pernah atau sempat mempelajari mengenai asintaks gitu ya. Jadi fungsi asinkronus di dalam pemrograman Android itu sudah ada sejak awal, dan dari kemunculan Android di awal-awal itu kita sangat sering banget menggunakan asintaks gitu. Asintaks ini adalah sebuah fungsi agar logik-logik yang sifatnya di belakang layar itu bisa berjalan secara asinkronus gitu dengan menggunakan asintaks ini. Namun lebih tepatnya di API level 30 Java Util Concurrence ini tuh eh di update gitu ya, sehingga asintaks itu dinyatakan deprecated gitu di API level 30. Nah, maka kemudian direkomendasikanlah Kotlin concurrency dalam bentuk Kotlin coroutine gitu. Nah, coroutine ini adalah mekanisme untuk teman-teman bisa nulis kode asinkronusnya dengan lebih sederhana dan efisien, terutama di Android programming. Nah, kenapa sih teman-teman butuh untuk belajar coroutine gitu ya? Nah, karena bayangkan kemudian ketika rekan-rekan melakukan semua aksi pengolahan data di aplikasi Androidnya itu di UI thread semua gitu. Jadi betul-betul di depan semua gitu. Nah, yang akan terjadi itu crash kayak gitu. Yang akan terjadi lama kelamaan aplikasinya akan nge-crash, akan nge-lag atau bahkan force close karena UI-nya nge-hang gitu ya. Jadi kalau kita kerjakan fungsi-fungsi seperti mengambil data dari internet, ngebaca database, melakukan operasi input ataupun output gitu ya, seperti yang kemarin sudah sempat dipraktekkan, itu full di main thread atau di UI thread atau full di activity gitu ya semuanya. Nah, itu akan berpotensi nge-lag gitu ya, bahkan force close karena UI-nya nge-hang. Nah, karena pembahasan kali ini akan mulai masuk ke dalam database, maka kita akan coba memainkan background kayak gitu agar mengambil data, membaca dari database, melakukan input output itu bisa lebih mudah dan sederhana. Dan coroutine yang ada di dalam Kotlin ini memungkinkan kita uh, menulis dan membacanya itu lebih singkat gitu ya, sehingga kita nggak usah lagi melakukan callback thread yang manual serta codingan yang panjang kayak gitu. Nah, maka cara kerja dari coroutine singkatnya adalah kita bisa ngejalanin tugas yang berat di background itu tanpa ngeblok UI. Jadi bakal berjalan paralel. UI-nya jalan, di belakang layarnya tetap jalan. Nah, ketika tugasnya selesai, hasilnya juga akan langsung diproses di main thread agar si UI-nya bisa langsung otomatis update gitu. Nah, ini fungsi dari si coroutine. Kemudian si coroutine juga bisa dijeda gitu ya, dan bisa dilanjutkan kembali. Inilah yang disebut dengan suspending function. Nah, mungkin rekan-rekan bisa mempelajari lebih dalam mengenai coroutine ya, karena di sana banyak fungsinya, yaitu salah satunya adalah suspending function. Nah, maka implementasi dari coroutine itu setidaknya ada launch di spacer.io dan di spacer.main. Ini adalah contoh sederhana di Kotlin Android gitu. Uh, yang menjadi kunci adalah coroutine scope, kemudian dispatcher.main. Nah, ketika teman-teman punya fungsi seperti ini, coroutine akan langsung dipindahkan yang awalnya saat itu ada di main thread, dipindahkan ke dispatcher.io. Nah, dipindahkan ke thread.io untuk kerja yang lebih berat. Misal, apa nih kerja yang lebih beratnya? Yaitu fetch from network. Misalkan nanti kalau teman-teman udah mulai ngambil data dari database gitu ya, ini bisa pakai fungsi ini. Atau dari API langsung gitu, bisa pakai ini juga. Nah, menariknya adalah kita bisa langsung setelah selesai proses ini di belakang layar, kita bisa update ke UI-nya dengan data yang dapat dari network tadi gitu. Nah, kurang lebih implementasinya seperti ini. Nah, kemudian kalau saya coba visualisasikan dari salah satu tulisan yang ada di Medium, bentuknya kurang lebih seperti ini ya animasinya. Jadi bagaimana Kotlin bisa mengimplement suspend and resume to replace callback gitu ya. Nah, kita mulai dari sini. Oke, sebentar. Nah, kita mulai dari animasi suspend ya, dari pertama kali. Nah, dari sini ya kita mulai.
suspend fun fetch doc. Ketika ini dimunculkan dan codingan akan memanggil gets, itu dari suspend akan dilempar fetch doc dan method getnya ke area dispatcher. Nah, di dispatcher inilah, dispatcher.io inilah kemudian background aktivitas di background berjalan. Ketika dia akan memanggil resum, di resume kemudian diambil getnya, barulah si value-nya disimpan di variable doc dan ditampilkan ke layar, misalkan seperti itu. Nah, jadi proses paralel seperti ini itu tidak memberatkan di proses UI-nya. Bayangkan kalau misalkan kita semuanya ada di UI gitu ya, nanti UI-nya bakal ngehang dan nge-lag. Nah, maka kita lempar ke bagian dispatcher yang tadi gitu ya. Nah, setidaknya aktivitas dispatch-nya itu bisa di breakdown menjadi 3 jenis ya, sesuai fungsinya ya rekan-rekan. Nah, yang pertama adalah dispatcher main. Jadi dispatcher main ini teman-teman bisa calling suspend function, call UI function, ataupun mengupdate live data. Nah, 3 jenis metode ini bisa teman-teman pakai dengan menggunakan dispatcher main. Kemudian yang kedua adalah dispatcher.io. Nah, ini sangat optimal banget untuk rekan-rekan memanggil database ataupun ngambil dari network. Database, reading writing file, networking gitu ya, mengambil dari API dan lain-lain. Ini sangat powerful banget menggunakan dispatcher.io. Dan yang ketiga adalah dispatcher.default gitu. Ini teman-teman bisa melakukan sorting, list, parsing JSON sama div dari utils menggunakan dispatcher.default. Nah, ini fungsi-fungsi asynchronous background task-nya ya dari coroutine yang kemudian bisa rekan-rekan implementasikan sesuai dengan fungsi atau metode yang teman-teman butuhkan gitu ya. Jadi kalau ke depan saya mau ngambil data dari API nih, saya mau ngambil data dari ROM nih gitu, saya pakai dispatcher.io deh gitu. Nah, kurang lebih kayak gini ya panduannya. Oke, ya kurang lebih konsepnya seperti itu ya rekan-rekan. Nah, ini tadi data store implementasinya menggunakan Kotlin. Secara konsep seperti itu rekan-rekan. Di video selanjutnya kita akan langsung coba praktekkan ke sebuah studi kasus dari materi yang teorinya udah kita bahas di video pertama ini gitu ya. Video mengenai coroutine yang menggunakan flow, di mana kita pakai view binding, value-nya kita tangkap, kemudian kita simpan ke data store preference gitu ya, dengan studi kasus login dan logout. Oke. Di video selanjutnya kita akan langsung mulai praktek gitu ya. Itu saja untuk video kali ini. Hatur nuhun untuk semuanya. Sampurasun.